Di saat semesta memilihmu, ada tanda-tanda, ada bisikan dan isyarat yang bisa kamu kenali. Jangan anggap tanda-tanda itu hanya kebetulan. Akui mereka dan telusuri lebih dalam. Mungkin kamu akan menemukan panah-panah mereka yang mengarahkanmu pada takdirmu. Inilah 7 tanda dan ciri jika kamu adalah jiwa yang terpilih. Yang pertama, hidupmu penuh ujian sejak masih kecil. Jika sejak kecil hidupmu terasa lebih berat dibandingkan orang lain, itu sering menjadi salah satu tanda dari jiwa yang sedang ditempa. Ujian yang datang lebih awal, entah dalam bentuk masalah keluarga, kehilangan, tekanan ekonomi, atau luka emosional, membentuk cara pandangmu terhadap kehidupan dengan lebih cepat. Kamu mungkin dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, belajar memahami rasa sakit, belajar bertahan di saat tidak ada tempat bersandar, dan belajar bangkit tanpa banyak bantuan. Pengalaman-pengalaman ini memang tidak mudah, bahkan sering meninggalkan bekas yang dalam. Namun di balik itu ada kekuatan yang perlahan terbentuk. Orang yang melalui banyak ujian sejak dini biasanya memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Mereka juga cenderung lebih empati karena pernah merasakan apa itu jatuh dan terluka. Mereka tidak mudah menghakimi karena tahu setiap orang punya perjuangan yang tidak terlihat. Meski terkadang terasa tidak adil, fase ini sebenarnya adalah sebuah proses pembentukan karakter. Hidup seolah-olah melatihmu lebih awal agar siap menghadapi hal-hal yang lebih besar di masa depan. Jika hidupmu terasa begitu berat sejak dulu, jangan hanya melihat lukanya, lihat juga kekuatan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Tanda kedua, kamu merasa tidak benar-benar cocok dimanapun kamu berada. Salah satu tanda yang sering dialami jiwa terpilih adalah perasaan yang tidak sepenuhnya cocok dimanapun berada. Kamu bisa berada di tengah keluarga, di tengah pertemanan, atau lingkungan kerja, namun tetap ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Seolah-olah kamu hanya hadir, tetapi tidak benar-benar menjadi bagian dari tempat itu. Perasaan ini bukan karena kamu tidak mampu beradaptasi. Justru seringkali kamu bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kamu bisa berbicara, tertawa, dan berinteraksi seperti orang lain. Namun di dalam hati ada jarak yang tidak terlihat. Sebuah kesadaran bahwa cara berpikirmu, cara merasakan sesuatu, dan cara memandang hidup berbeda dari kebanyakan orang. Hal ini sering membuatmu merasa sendiri, bahkan saat dikelilingi banyak orang. Tetapi sebenarnya ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu tidak diciptakan untuk mengikuti arus, melainkan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih dalam. Perasaan tidak cocok itu bukan berarti kamu tidak punya tempat. Justru itu adalah dorongan untuk menemukan lingkungan, tujuan, dan makna hidup yang benar-benar selaras dengan dirimu yang sebenarnya. Yang ketiga, intuisimu sangat tajam. Salah satu ciri yang menonjol dari jiwa terpilih adalah intuisi yang terasa sangat kuat dan seringkali sulit dijelaskan secara logis. Kamu mungkin pernah merasakan firasat tentang seseorang atau situasi, lalu terbukti benar tanpa bukti yang jelas sebelumnya. Seolah-olah ada suara halus di dalam diri yang memberi petunjuk. Intuisi ini biasanya muncul dari kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan, ekspresi orang lain, dan pengalaman hidup yang membentukmu. Kamu jadi lebih mudah membaca suasana,
menangkap perubahan kecil dalam sikap seseorang, atau merasakan energi dari suatu tempat. Namun memiliki intuisi tajam juga bisa menjadi tantangan. Kamu bisa merasa overthinking atau terlalu sensitif karena menangkap banyak hal yang tidak disadari orang lain. Disinilah pentingnya belajar membedakan antara intuisi dan ketakutan agar tidak terjebak dalam pikiran sendiri. Jika digunakan dengan bijak, intuisi adalah kompas batin yang sangat kuat. Ia bisa membantumu mengambil keputusan, menghindari hal-hal yang merugikan, dan memahami orang lain lebih dalam. Intuisi bukan sekedar perasaan, itu adalah bentuk kecerdasan batin yang perlu diasah dan dipercaya. Yang keempat, kamu sering mengalami kesendirian yang dalam. Salah satu pengalaman yang sering dialami jiwa terpilih adalah kesendirian yang dalam. Ini bukan sekedar sendirian secara fisik, tetapi perasaan tidak sepenuhnya dipahami oleh orang lain. Kamu bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa ada jarak emosional yang sulit dijelaskan. Kesendirian ini sering muncul karena cara berpikirmu lebih reflektif dan perasaanmu lebih peka. Kamu cenderung memikirkan hal-hal yang lebih dalam, sementara lingkungan di sekitarmu mungkin lebih fokus pada hal-hal yang praktis atau permukaan. Perbedaan ini membuatmu sulit menemukan koneksi yang benar-benar selaras. Meskipun terasa berat, fase ini sebenarnya punya peran penting dalam kesendirian. Kamu belajar mengenal diri sendiri lebih jujur. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Ini menjadi ruang untuk tumbuh dan memahami arah hidupmu dengan lebih jelas. Namun penting juga untuk tetap membuka diri. Karena kesendirian bukan berarti harus menutup hubungan dengan orang lain. Kamu tetap bisa menemukan orang-orang yang memahami, meski mungkin tidak banyak. Dan dari sedikit koneksi yang tulus itu, kamu bisa merasakan kedekatan yang jauh lebih bermakna. Yang kelima, kamu memiliki empati yang sangat tinggi. Salah satu ciri yang sering muncul pada jiwa terpilih adalah kemampuan merasakan emosi orang lain dengan sangat dalam. Kamu tidak hanya memahami secara logika, tetapi benar-benar ikut merasakan apa yang orang lain alami. Ketika seseorang sedih, kamu bisa ikut merasakan beban itu. Ketika seseorang bahagia, kamu juga ikut merasakannya dengan tulus. Empati yang tinggi ini membuatmu menjadi tempat yang nyaman bagi banyak orang. Mereka merasa didengar, dimengerti, dan diterima tanpa dihakimi. Kamu cenderung menjadi pendengar yang baik dan seringkali bisa memberikan sudut pandang yang menenangkan. Namun di sisi lain, empati yang berlebihan bisa membuatmu mudah lelah secara emosional. Kamu bisa tanpa sadar menyerap energi negatif dari orang lain, bahkan membawa masalah mereka ke dalam pikiranmu sendiri. Jika tidak dijaga, ini bisa membuatmu kehilangan keseimbangan. Karena itu penting untuk belajar memberi batas. Membantu orang lain itu baik, tetapi bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Dengan menjaga keseimbangan antara empati dan perlindungan diri, kemampuan ini bisa menjadi kekuatan besar, bukan beban. Keenam, kamu selalu mencari makna hidup yang lebih dalam. Orang dengan kepekaan batin tinggi sering merasa bahwa hidup bukan sekedar rutinitas. Mereka tidak puas hanya menjalani hari demi hari tanpa memahami arti di baliknya. Di dalam diri mereka selalu ada dorongan untuk bertanya, apa tujuan hidupku, atau mengapa semua ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar rasa penasaran, tetapi kebutuhan batin.
Mereka ingin memahami makna dari pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Bahkan dari kegagalan atau luka, mereka cenderung mencari pelajaran yang bisa diambil. Hal ini membuat mereka sering terlihat berbeda. Saat orang lain fokus pada pencapaian materi atau kesenangan sesaat, mereka justru lebih tertarik pada pertumbuhan diri, kedamaian batin, dan hubungan yang bermakna. Namun pencarian ini juga bisa terasa melelahkan. Ada fase di mana mereka merasa bingung atau kehilangan arah. Tapi justru dari proses itulah mereka berkembang. Mencari makna hidup bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran yang lebih dalam. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin hidup, tetapi ingin hidup dengan penuh arti dan kesadaran. Yang ketujuh, kamu mengalami transformasi berkali-kali dalam hidup. Salah satu ciri yang sering muncul pada jiwa-jiwa terpilih adalah mengalami perubahan besar secara berulang kali. Kamu mungkin merasa hidupmu seperti melewati banyak fase. Dari cara berpikir, cara melihat dunia, hingga siapa dirimu sebagai pribadi. Bahkan terkadang kamu merasa seperti bukan orang yang sama dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Transformasi ini sering datang setelah masa sulit, setelah kegagalan, kehilangan, atau di titik terendah dalam hidup. Dari situ ada proses refleksi yang dalam, lalu perlahan muncul versi dirimu yang baru. Meski prosesnya tidak nyaman, perubahan ini membuatmu lebih sadar, lebih kuat, dan lebih mengenal diri sendiri. Namun, mengalami banyak perubahan juga bisa membingungkan. Ada rasa kehilangan identitas, seolah harus memulai lagi dari awal. Lingkungan sekitar pun mungkin tidak selalu memahami perubahanmu, padahal ini adalah bagian dari pertumbuhan. Tidak semua orang berani atau mampu berubah secara sadar. Transformasi yang berulang menunjukkan bahwa kamu tidak berhenti berkembang. Setiap fase yang kamu lewati bukanlah akhir, melainkan langkah menuju versi dirimu yang lebih utuh dan lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Jika kamu merasakan beberapa atau bahkan semua tanda di atas, penting untuk memahami satu hal. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidupmu akan mudah. Justru sebaliknya, seringkali lebih berat. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Kedalaman perasaan, ketajaman intuisi, kekuatan bertahan, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi jika kamu merasa hidupmu berbeda, jangan buru-buru menganggap itu sebagai kelemahan. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.